Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk senjam-senyum bersama-sama. Ternyata orang yang selama ini katanya tidak mau membahas nasab lagi karena dianggap sudah selesai, ternyata dia kepanasan, teman-teman. Ya, kenapa kepanasan? Karena ternyata selama ini, ya, dia itu suka ngintip-ngintip di komal-komal gitu loh, tapi tidak berani naik gitu loh. Andai kata dia berani naik kan bagus, gitu kan? Ya, tapi memang ya repot. Kenapa? Dia itu sukanya berstatement tanpa mempelajari apa sih argumentasi hujah daripada orang-orang yang memiliki pernyataan. Seperti halnya beberapa penemuan dari teman-teman tentang indikasi-indikasi bahwasanya Ubaid itu, leluhur Ba'alawi itu adalah orang yang sama dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, dinasti Fatimiyah. Kenapa? Karena kita melihat dari kaidah-kaidah ilmu nasab. Dari mulai Syuhra Istifadah gagal, sudah kita jelaskan kan ya, panjang lebar itu. Dari kitab sezaman, Kutubun Tasabin Al-Abdal gagal. Ikrar, ya, keluarga Al-Qabiji tidak mengakui mereka sebagai bagian dari sepupunya atau keluarganya. Maka kita melihat dari metode yang berikutnya, yaitu Qiyafah. Nah, Qiyafah itu kan dibagi dua, ada Qiyafatul Bashar, ada Qiyafatul Athar, seperti dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Nah, Qiyafatul Athar ini kan melihat ciri-ciri fisik, melihat ciri-ciri watak, sifat, dan karakternya. Nah, ternyata setelah kita pelajari ya perjalanan Ba'alawi ini, baik yang terdahulu sampai yang sekarang apalagi, itu kan, ini watak, karakter, sifat, fikrah, dan harokahnya, itu kok ada keserupaan, ada kemiripan dengan dinasti Fatimiyah Bani Ubaid, gitu loh. Nah, oleh karena itu, kita sedang melakukan penelitian, belum fix, memang belum fix, belum kita finishkan itu, masih kita teliti, kita kumpulkan data-datanya semua itu. Bahkan rencananya kita akan membuat penelitian khusus tentang Ubaid dari dinasti Fatimiyah dan Ubaidnya Ba'alawi. Ya. Nah, setelah nanti semua korinah itu atau data pendukung itu komplit lengkap semua, baru kita akan pastikan itu, gitu loh. Nah, cuman ini orang lucu. Katanya hanya berdasarkan syair di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Asyakran, di situ karena ada kalimat Al-Maimun, lalu kita menerka-nerka, cocok logi seakan-akan begitu, bahwasanya Ubaid itu bin Maimun. Nah, ini kan orang yang tidak mau bertanya, tidak mau mengklarifikasi, padahal sama-sama Madura. Deket lagi. Bisa telepon kan, gitu loh. Tanya alasannya apa, gitu loh, ya kan? Jangan mengatakan orang nggak ngerti syair, kurang literasi dalam bidang ilmu nahwu. Waduh, sekelas Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Ghalib Syahuri kamu katakan seperti itu, lah kamu siapa, gitu loh. Makanya ini ya, ada jawaban langsung daripada Kiai Abdul Ghalib Syahuri. Silakan disimak teman-teman. Silakan disimak dulu, ditimbang-timbang teman-teman ya. Mana yang lebih logis secara logika keilmuan? Ya, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang selalu orang komentar di channel saya untuk saya bahas. Sebetulnya sebelum saya bahas, saya sarankanlah kepada kalian yang percaya dengan informasi ini bahwa di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqah ada sebuah syair yang mengandung pemaknaan atau mengandung informasi kalau Ubaid itu adalah anaknya Maimun atau Ubaidillah bin Maimun, bukan anaknya Ahmad. Coba deh kalian itu tanya ini kepada Kiai Haji Imaduddin, atau mungkin tanya kepada Gus Aziz Jazuli, atau tanya kepada petinggi mereka. Hakul yakin, saya itu yakin sekali Kiai Haji Imaduddin juga akan tertawa dan mungkin akan meledek. Kamu mendukung saya boleh, tapi jangan begitu, itu nunjukin kalau kamu nggak paham membaca kitab, nggak mengerti kembalinya domir kemana, nggak mengerti susunan kalimat. Kamu bukan mendukung saya, itu menjatuhkan namanya. Mesti gitu jawabannya ya. Atau mungkin bumbunya itu tidak ada. Tetapi yang jelas, tidak mungkin Kiai Haji Imaduddin itu akan sepakat dengan pandangan ini. Gus Aziz Jazuli deh tanya coba. Kalau lagi atau Ki Nur Ihya bahkan ya. Pentolan-pentolannya ini. Karena sudah bertahun-tahun tidak muncul dari mereka narasi ini. Karena mereka mungkin membacanya, memahaminya agak benar itu. Nggak kayak yang ramai di Komal. Masa iya Ubaid anaknya Maimun karena baca syair ini? Apalagi kalau diperhatikan narasi mereka itu. Jadi Asakron itu sudah tahu kalau Ubaid anaknya Maimun. Karena syairnya ini bukan syairnya Asakron. Dia tulis syair ini. Diambil dari syairnya orang. Tapi oleh Asakron dirubah namanya bapaknya Ubaid itu menjadi Ahmad. Oh, jadi Asakron memelintir lah bahasanya ya. Padahal secara syair itu sebetulnya Ubaid itu anaknya Maimun, Ubaidillah bin Maimun, bukan bin Ahmad. Jadi begitu kesimpulan mereka itu ya. Nah, sekarang saya akan menanggapi secara sederhana sekali ya.
Karena saya kira tidak penting, ini bukan Gus Jazuli atau bukan pentolannya yang melonci ya, entah siapa ya. Tetapi kalau ditanya kepada mereka juga akan geli-geli juga, mereka yang nggak gitu juga ya. Nah perhatikan coba yang di garis merah itu. Wa biwalidihi al-maimuni Ubaidin. Begitu bacanya ya. Atau Ubaidun boleh lah, al-maimunu boleh lah. Ya bebas kalau masalah itu ya. Entah menjadi badal, entah menjadi naat, entah menjadi khobar dari mubtada yang dibuang boleh. Tapi coba perhatikan konstruksi ini ya. Kalau secara terjemahan bahasa Indonesia, wa biwalidihi dan juga dengan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Yang mesti orang tuanya nama yang sudah disebut sebelumnya, Pak. Kalau nama yang disebut sebelumnya itu Maman, orang tuanya Maman. Siapa orang tuanya Maman? Al-Maimunu ya, atau Al-Maimuni yang bersifat Maimun. Ya. Jadi Al-Maimun itu bukan nama orang, Pak, tapi sifatnya atau gelarnya ya. Al-Maimun itu adalah orang yang beruntung, Ashabul Yamin lah, orang yang diposisikan di kanan, Ashabul Shimal, Ashabul Yamin, Al-Maimun ya. Kemudian Ubaidin itu namanya. Jadi Ubaidin itu adalah yang bersifat Al-Maimun dan statusnya sebagai bapak. Ya, berarti di sini ada satu domir kembali kepada orang, anaknya Ubaid. Siapa itu? Baca di bait atasnya. Biwalidihi alawihim atau alawi. Maka biwalidihi yang bawah itu kembali kepada alawi. Makanya sinkron Alwi bin Ubaidillah atau bin Ubaid. Karena syair dipotong ya. Gitu Pak memahami syair itu. Ya. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk biwalidihi al-maimun Ubaid, tiba-tiba Ubaid bin al-maimun. Gimana cara memahami bisa begitu ya? Coba kalau kita urut dari atas ya. Orang mengerti nahu itu juga bisa menerka pemaknaan kalimat, Pak. Ya. Kalau biwalidihi al-maimun Ubaid itu repot, Pak, untuk diposisikan benda secara nahu itu ya. Biwalidihi dengan atau dengan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Oke, orang tuanya masih kita simpan siapa? Al-Maimun. Oh, Al-Maimun itu berarti sifat dari walidnya. Oh, namanya Al-Maimun. Hi-nya belum berarti. Ubaid, itu yang dimaksud dengan hi di situ. Jadi dengan orang tuanya yang bernama Al-Maimun, nya kembali ke Ubaid. Masuk akal nggak itu, Pak? Harus begitu kalau mau dipaksa di sini mengandung informasi Ubaid bin Maimun. Jadi walid yang menjadi walid di sini adalah Al-Maimun, yang menjadi anak walad, oh berarti Ubaid, domirnya di belakang. Jadi apa dia? Oh mau ditakwil. Wa domir huwa Ubaidun. Maksudnya domir hi dalam walidihi adalah Ubaidun. Itulah maksa, Pak. Maksa. Targetnya rusak, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Kang Zaini, Gus Zaini ini kurang literatur di dalam sebuah indikasi pencarian sebuah fakta. Mungkin karena terlalu termakan oleh sirara itu. Sesungguhnya kami dan teman-teman bukan menetapkan secara pasti bahwa Ubaid itu adalah bin Maimun secara subutun nasab. Segampang inikah nasab amburadul mereka para habaib ini? Tidak. Perlu ente ketahui, kami telah mengetahui bahwa nasab itu tidak akan bisa divalidasi dengan keserupaan dan indikasi-indikasi yang kuat sekalipun. Begitu. Kenapa? Karena ada kaedah wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yasbutu bisyubuhat wa la yasbutu bisubuhat. Nasab itu tidak akan tetap dengan keserupaan, indikasi-indikasi. Namun kami memberi jalan pada mereka para habaib ini agar nasab mereka bisa diteliti lagi agar tidak fiktif. Karena nasab mereka yang saat ini terdapat al-adraj wal mufta'al fin nasab secara pasti, wal mustabah secara pasti juga fit tarikh. Maka kami memberi jalan agar setelah didalami mungkin kesubhatan indikator-indikator itu bisa terang benderang sehingga tidak syubhat lagi bahwa nasab mereka memang Ubaid bin Maimun. Begitu.
Indikasi-indikasi kuatnya setidaknya ada 3, bahwa kakek mereka diindikasikan Ubaid adalah bin Maimun. Yang pertama, nasab mereka dan nasabnya Ubaid bin Maimun ini sama-sama terdapat Ad-Daraj dan Mushtabah, yang dimulai dari pengakuannya Ubaid al-Maimun sendiri yang berkata, ana Ubaid au Abdullah bin Ahmad bin al-Maimun bin Ismail bin Muhammad bin Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal nama aslinya adalah Sa'id bin Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Maimun al-Qaddah bin Daysan al-Ahwazi. Indikasi kuat yang kedua, ternyata sama-sama berhaplo grup G, mengingat keluarga Maimun Geddah Desen atau Al-Qaddah bin Daysan tersebut juga berhaplo grup G, yang merupakan genetika keturunan Majusi dari Yahudi Azar atau Yahudi Askenazi, yaitu merupakan etnis Yahudi yang berasal dari diaspora Yahudi di Eropa, khususnya di wilayah Kekaisaran Romawi, yang mana istilah ini merujuk pada orang Yahudi dari Eropa Tengah dan Timur, terutama Jerman. Begitu. Yang ketiga, ada qiyafah zahiriyah seperti yang saya terangkan di atas. Dan juga terdapat qiyafah batiniyah dengan 3 karakter yang sama. Yang pertama, sama-sama sombong dan angkuh. Contohnya, Bidayatul Faqih Al-Muqaddam Kanihayatul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka sebutkan dalam kitabnya, permulaan pangkat Faqih Muqaddam dalam bidayahnya hanya memulai mendekatkan kepada Allah sudah sama dengan pangkat puncaknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Juga diterangkan, ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Para wali itu semuanya mulai dari awal sampai akhir, saya Nabi Muhammad, katanya Faqih Muqaddam itu, wali-wali yang lain itu seperti Nabi. Artinya Sayyidul Awliya awalan wa akhiran ini. Bukti lagi, satu Habib bodoh lagi maksiat lebih mulia daripada 70 kaki kiai yang alim. Itu kecocokan yang pertama. Yang kedua, perangai yang sama, yang bertindak arogan dan sok paling benar, hingga mereka buktikan dengan perkataannya, ikut Quran tanpa ikut habaib sesat. Begitu. Kalau Ubaid bin Maimun Al-Qaddah mengaku dirinya Al-Mahdi, kalau mereka mengaku Al-Itrah yang ditafsiri mereka sendiri, yang bahkan mengikuti Quran pun sesat kalau tidak mengikuti mereka. Yang ketiga, sama-sama Ubaid dan Bani Ubaid
yang mengaku-ngaku bernasab pada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh kawan-kawan di saat merespon qauluhu dalam syair, biwalidihil maimuni ubaidi al ayasiri ubaidihim, teman-teman tidak baca begitu, tapi teman-teman membaca biwalidihil maimunu ubaiduh al ayasiru ubaiduhum, begitu, sehingga mengindikasikan melalui data Bani Ubaid dengan kata selanjutnya, yaitu hakadha huwa huna Ubaid wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut. Al ma'ruf inda ahli Hadramut adalah Ubaid, wal musattar fi kutubihim, tercatat dalam kitab mereka. Kenapa mereka tidak mengatakan Bani Ubaid, kok Bani Alawi? Takut ketahuan tak? Nah, sehingga diteruskan ada Al-Maimun di sana, dan juga ada Al-Ayasir yang menunjukkan keturunan Al-Qaddah. Al-Ahwazi, begitu. Makanya teman-teman mengindikasikan ke sana, dan itu pun lebih historis daripada Ubaid bin Sayyid Ahmad Al-Abah. Lebih historis Ubaid bin Maimun, begitu.